selamat sore Medan, para Tribuners dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di acara program yang ditunggu-tunggu. Iya, yang ditunggu-tunggu oleh sekitar ribuan Tribuners kita ya, di acara Selamat Sore Medan edisi hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 ya. Hari ini kami sangat bersemangat sekali untuk membawakan acara ini kepada Anda. Bukan karena kita sudah dapat ini ya, fasilitas baru ya. Apa nih Kak ya? Ini namanya apa ya? Tablet ya. Oh, ini tabletnya merek Samsung ya. Kirain tadi merek Samsung. Ya, karena kebetulan besok Hari Kebangkitan Nasional, jadi kita agak bersemangat ya. Iya. Gimana dengan Tribuners sejati? Mungkin mudah-mudahan makin semangat ya. Iya, tentu saja. Cuman ngomong-ngomong ya soal mungkin sedikit enggak sih di luar konteks kebangkitan, ini barusan tadi melakukan perjalanan bahkan juga dari luar kota. Ini juga jadi momentum barangkali di Hari Kebangkitan Nasional ya. 20 Mei ya. Infrastruktur ini truly saya sangat prihatin lah, apalagi saya sebagai pengguna jalan ya, infrastruktur jalan ya. Jadi jalanan di ruas kota Medan ini sepertinya kok tidak jelek ada perbaikan ya. Iya. Saya bilang katakan jelek tapi tidak ada perbaikan. Tadi ini juga sudah ada masuk sangat, ya. Jauh dari harapan lah gitu di beberapa ruas siap. jalan. Ya pada akhirnya kan selain menghambat lalu lintas juga rawan terjadinya kecelakaan dan barangkali bukan kejahatan, termasuk kejahatan juga ya Kak ya. Kejahatan tentu bukan hanya di dalam kota Medan, bahkan di jalan-jalan provinsi di luar kota. Seperti kemarin baru melakukan perjalanan ke daerah. Betul. Di daerah Langkat, di Tanjung Lenggang, Tanjung Anom. Bukan Tanjung Anom. Tapi di beberapa ruas jalan itu memang butuh perhatian khusus dari pemerintah ya. Ada beberapa ruas jalan ya yang mungkin menjadi kewenangan dari pemerintahan kabupaten, provinsi, bahkan juga pemerintah pusat. Saya pikir ini memang harus jadi perhatian, apalagi di momentum tadi ya, kebangkitan nasional. Karena kebangkitan nasional itu bukan hanya bangkitlah jiwanya, bangkitlah raganya gitu ya. Oke, betul sekali ya. Harus didukung juga gitu dengan infrastruktur yang baik ya. Jadi saya harap ini apalagi momentum Lebaran kemarin, arus lalu lintas, mobilitas masyarakat tinggi, arus lalu lintas juga di mana-mana meningkat. Saya kira ini memang harus jadi perhatian dari pemerintah di seluruh jajarannya. Betul sekali. Untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat. Dan momentum terlalu dipaksakan barangkali kalau dihubungkan dengan kebangkitan nasional. Tapi nggak juga ya Tru ya? Boleh. Nggak juga ya, ini kan semangat nasionalisme ya. Siap. Cocok kan? Cocok. Jadi Jadi bagaimana dengan kebangkitan nasional tadi? Kita ya, itu tadi mudah-mudahan momen kebangkitan nasional besok akan menjadi semangat bagi kita untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang ya. Seperti itu kira-kira Kak. Kalau ya memang kebangkitan nasional itu harus di seluruh sektor ya, atau di seluruh lapisan masyarakat, terutama kita berharap mungkin dari pemerintah lebih serius melayani masyarakat ya. Masyarakat juga lebih serius dan lebih mengikuti apa yang sudah menjadi kewajiban. Iya. Gitu. Masing-masing ada tugas kewajiban, ada porsinya ya, itu dijalankan betul sekali. baik. Oke Kak, nah kita lanjut ke acara kita ini untuk Selamat Sore Medan. Nah hari ini kita menyajikan tim kita sudah menyiapkan 4 berita, jadi tidak 3 berita ya. Jadi ada satu berita nanti, ada bonus satu berita ya. Oke, baik, silakan yang pertama dari Tanjung Morawa, silakan Kak. Oke, Tribuners, warga Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menggeruduk kantor Bupati Deli Serdang tadi pagi ya. Mereka datang untuk menyampaikan tuntutan agar kepala desa mereka berinisial THS tidak dilantik kembali oleh Bupati Deli Serdang menjadi kepala desa pada besok atau Jumat tanggal 20 Mei 2022. Meski pada 18 April lalu THS berhasil unggul dalam pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak dan mengalahkan 4 calon lain, namun warga mengaku tidak ingin kembali dipimpin. Dianggap perbuatan THS yang telah selingkuh dan berzina dengan istri anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah melanggar norma asusila dan tidak bermoral. Unjuk rasa ini didominasi oleh kalangan ibu-ibu. Mereka merupakan perwakilan dari seluruh dusun yang ada di desa tersebut. Masa datang dengan menunjukkan bukti foto-foto perselingkuhan yang adegannya sedang diranjang dan yang sempat viral di media sosial
beberapa waktu lalu. Selain itu juga warga datang dengan membawa spanduk dan poster berisikan berbagai kalimat. Selain ada yang bertuliskan penjahat kelamin, juga tulisannya mengungkapkan bahwa kades mereka itu predator emak-emak. Aksi warga desa perdamaian ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dan Tribuners, sebelumnya sempat ada rencana masa yang turun berjumlah 500 orang. Karena dijanjikan pihak kepolisian akan dimediasikan ke Pemkab, masa yang datang pun kurang lebih menjadi hanya 50 orang saja. Aspirasi mereka sempat diterima oleh asisten 1 Pemkab, Citra Effendi Capah, didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Khairul Asman Harahap. Ketika aspirasinya yang ditampung, beragam hal yang disampaikan oleh warga. Mereka menyampaikan tuntutan secara bergantian. Ya, itu tadi laporan dari Tanjung Morawa. Dan untuk lebih jelas ada visual kita ya, Truli ya? Iya, betul. Ya. Kita akan sajikan videonya berikut ini. Silakan Bapak Cipai. Sudirman Sitorus itu jadi kepala desa kami lagi karena bukan apa-apa, soalnya kan kami para istri, mana tahu nanti ada urusan ke kantor kepala desa, kami dimarahi sama suami kami. Nggak usah ke sana, nanti kalian dilatih gitu. Soalnya kan menyampaikan aspirasi itu kan nggak salah ya Pak ya. Nah, soalnya kan namanya kan urusan surat Bapak Ibu nanti ya. Iya. kan kalau maksudnya bukan seujon ya kan. Maksudnya kan namanya pun para suami kan. Tapi kalau Ibu kena ganggu lagi malu banyak. Maksudnya kan gitu. Jadi semua ibu-ibu yang di luar pun Pak yang menunggu kami dan di sini semua penyampaiannya tolong Tony Hasidungan itu tidak menjadi kepala desa lagi karena sesuai dengan desa kami yang dipimpinnya desa perdamaian tidak berdamai dengan masyarakatnya. Selalu datang cinta damai suara. Kalau kita di kemari pas di jam begini juga yang menerima kami juga cinta damai. Desa menjabat lagi karena melanggar asusila dan zina lingkungan. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Ada tambahan Ibu? Desa perdamaian. Iya. Kecamatan Tanjung Morawa yang kami mengadakan. Pada hari ini negosiasi bahwa akan ada rencana menjumpai Pemkab dan aksi damai kalau ini dengan berhubungan dengan pelaksanaan Pilkades yang akan pelantikan Pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Wakil Bupati Deli Serdang, yaitu juga di sini selaku asisten pemerintahan dan juga selaku ketua. Kehadiran bapak-bapak ibu kemarin kami mengucapkan terima kasih. Kenapa kami mengucapkan terima kasih? Karena bapak ibu ini adalah merupakan partisipasi. Inilah namanya demokrasi. Yang mau dipimpin oleh kepala desa terpilih yang melakukan dugaan perzinahan. Saya bilang dugaan, nanti saya salah balik bagaimana. Saya selalu bilang seperti itu karena berdasarkan foto. Berdasarkan foto dan berdasarkan laporan mungkin telah sampai ke meja Bapak asisten ya Pak ya. Nah, telah sampai itu artinya memang telah kami laporkan ini pertama sekali memang kepada Bapak Bupati Deli Serdang melalui Kabak Umum dan sampai mungkin kepada Bapak asistennya. Tembus sana ke Menteri Dalam Negeri, ke Gubernur Sumatera Utara, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, kepada Ketua DPRD Deli Serdang, kepada Inspektorat, kepada Dinas PMD, kalau tidak salah saya salah sebutnya, kepada Dinas PMD. Itulah terakhir sekali memang kepada Polsek Tanjung Morawa, mungkin baru kali saya lakukan. Saya tahu dan warga desa Perdamaian tahu ini sudah melanggar norma. Maaf saya tunjukkan fotonya, mungkin supaya bapak-bapak yang bisa melihat ini artinya sudah melanggar norma. Memang delik hukumnya kurang kuat, tapi bagi kami ini sudah melanggar norma. Bagi siapa saja suami ataupun istri yang melakukan tindakan seperti ini sudah melanggar norma agama dan norma sosial atau awal. Dan ibu-ibu ini pun mungkin itu yang mereka tahu. Ini sudah melanggar norma. Jadi karena sudah melanggar norma, walaupun mungkin kami kurang paham mengenai aturan dan peraturan dari bupati ya, seperti yang Bapak asisten sampaikan tadi, kami kurang paham. Walaupun apapun jawaban dari Bapak Bupati melalui perwakilan dari Bapak asisten 1, kami siap menerima Bapak. Kameranya kalau perlu jangan kalau yang sakit-sakit kali Bang.
Ke dalam juga ada 20 orang itu, Pak. Masuk ke orang yang teriak gelap. Kak, ini kalian datang ngapain nih, Kak? Mau demon lah bang. Demo kenapa rupanya demo? Ya kami nggak mau kepala desa dilantik. Kenapa? Ya karena berzina. Berzina? Ya. Ini Kami nggak mau punya pimpinan kepala desa kayak gitu. Oh, gitu. Masa mencontohkan sama masyarakatnya seperti itu? Oh, permintaan kalian sama bupati apa? Ya permintaan kami. Ya semoga dikabulkan ya bang ya. Jangan dilantik Iya gitu. jangan dilantik kepala desa. Sehari-hari seperti apa rupanya kepala desa kalian? Ya kan? Ya kami nggak dibuat lagi. Belum tahu pasti bang. Soalnya aku nggak hari-hari dekat sama kepala desa jadi nggak tahu. Tapi pemberitaan itu udah tahu ya. Udah. Kepala desa sekarang di mana, Kak? Nggak tahu bang di mana. Oh, gitu. Nama kakak siapa? Hah? Nama kakak siapa? Saya Mama Febri. Febri. Iya. Oke, baik. Itu tadi Tribuners laporan demonstrasi warga terkait dugaan kades yang berselingkuh dengan istri warganya ya. Iya. Dan kita Sebentar, ya. sudah Ya. terhubung saat ini dengan reporter kita yang ada di lapangan. Indra Gunawan Indra Sipahutar. Gunawan. Halo Indra. Halo Indra. Ayo, Bang. Oke. Oke, Indra, bagaimana Indra? Perkembangan kasus demo yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi, apakah massa sudah membubarkan diri? Bagaimana tadi kesepakatan dengan warga? Ya, jadi setelah tadi pagi warga melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deli Serdang, puluhan warga desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing setelah aspirasinya ini ditampung oleh asisten 1 Pemkab Deli Serdang dan juga Kadis PMD. Jadi dari hasil diskusi yang mereka lakukan ini diputuskan bahwasanya Pemkab tidak bisa memenuhi permintaan warga untuk tidak melakukan pelantikan terhadap oknum kepala desa tersebut esok hari, karena memang sesuai regulasi ini tidak ada peraturan yang menyatakan bahwasanya untuk besok itu yang bersangkutan tidak dilantik, karena memang kasusnya sendiri saat ini itu di kepolisian belum mengalami Proses ya. peningkatan, artinya masih kasusnya masih ditangani, belum ada keputusan hukum yang tetap seperti itu, Kak. Ini THS ini kandidat yang menang ya? Apakah dia incumbent? Ya, jadi THS ini adalah kepala desa 2 periode. Jadi untuk besok itu akan dilantik untuk periode ketiganya. Jadi terbilang sudah 12 tahun yang bersangkutan ini menjadi kepala desa Perdamaian. Jadi besok itu periode ketiga untuk 6 tahun ke depan. Seperti itu, Kak. Indra, tadi dijelaskan dari pihak Pemkab bahwa pelantikan harus tetap dilakukan karena tidak ada sebuah keputusan ya yang membatalkan pelantikan. Nah, kalau untuk pelanggaran itu sendiri seperti perselingkuhan, kemudian zina juga ada tadi ya. Itu sendiri apakah itu menjadi sebuah pelanggaran juga bagi untuk sebuah jabatan kepala desa? Apakah ada aturan seperti itu, Indra? Ya, jadi untuk pemberhentian dan pengangkatan kepala desa ini itu diatur menurut Pemkab, itu sudah diatur dalam Permendagri nomor 66 tahun 2017. Jadi untuk saat ini Pemkab tidak bisa melakukannya karena memang pemecatan atau pemberhentian terhadap kepala desa ini hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan sudah dijatuhi vonis dengan ancaman yang hukumannya itu kurang lebih 5 tahun. Meski ancamannya itu 1 tahun, apabila yang bersangkutan ini sudah diancam dengan pasal perzinahan ini sepertinya berat untuk dilakukan pemecatan, karena memang Kak, pasal 24 KUHP ini untuk perzinahan ini ancaman hukumannya ini hanya 9 bulan seperti itu. Tapi apabila pihak kepolisian bisa mampu untuk melakukan pengancaman pasal yang lain, ini kemungkinan untuk dilakukan pemberhentian ini bisa dilakukan seperti itu, Kak.
Oke, Indra, setelah kira-kira tadi tuntutan dari ibu-ibu tadi kayaknya nggak bisa dijalankan ya, tidak bisa dieksekusi. Kemudian bagaimana respon dari masa sendiri? Apakah mereka akan melakukan tindak lanjut rencana-rencana ke depan ini, terutama untuk menghadapi besok ya hari pelantikan kepala desa? Jadi memang sebagian dari warga ini sudah tahu bahwasanya ini memang sulit dilakukan pemberhentian oleh bupati, namun mereka tadi hanya menyampaikan unek-uneknya bagaimana kasus ini bisa ditangani serius oleh Pemkab, karena memang kasus perbuatan dugaan perzinahan dan pencabulan ini sudah viral. Bahkan foto antara oknum Kades dengan selingkuhannya ini juga sudah menyebar kemana-mana. Jadi mereka hanya minta permohonan agar besok itu tidak dilakukan pelantikan, karena memang kasus ini di desa ini sudah cukup gempar dan juga sudah diketahui banyak orang di kalangan Pemkab Deli Serdang sendiri, seperti itu Kak. Jadi bisa saya tambahkan untuk kasus penanganannya di kepolisian, menurut keterangan Wakasat Reskrim Polresta Deli Serdang, ini mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, oknum kepala desa berinisial THS. Jadi hari Selasa depan tanggal 24 ini yang bersangkutan telah dipanggil untuk didengar pendapatnya, komentarnya. Jadi sejauh ini sudah ada 2 orang yang dilakukan pemeriksaan oleh Polres. Itu ada anak dari anak dari selingkuhan oknum Kades tersebut dan juga tetangga dari Kades tersebut, gitu Kak. Oke, baik Indra. Ini kan kalau memang sudah viral, ini kan berarti sebelum pemilihan kepala desa ini kan sudah viral ya? Ya. Nah, ini gimana sih sebenarnya yang terjadi? Mungkin barangkali ada tidak sesuatu yang berkembang di sana gitu. Ini kan sudah viral gitu. Kenapa sih masih bisa terpilih lagi gitu? Ini kan cukup unik loh. Ini udah sampai ke kelamin loh ini semua. Nah, foto-fotonya juga sudah nyebar gitu. Paling tidak ada hukuman sosial gitu dari warga. Iya. Ya. Jadi gini Bang, bisa saya jelaskan lagi. Jadi kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan ini Bang sebenarnya sudah diketahui oleh suami dari korban, bisa dibilang suami yang berperan sebagai anggota BPD Desa Perdamaian. Ini dia sudah mengetahui perselingkuhan antara istrinya dengan oknum Kades ini. Jadi itu diketahui pada tahun 2000. Maksud saya pada tahun 2020, artinya 2 tahun belakangan. Jadi pada saat itu Bang, kronologisnya suami maksud saya korban ini adalah pelapor ke polisi ini ada melihat foto oknum Kades tersebut dengan istrinya di handphone. Jadi pada saat itu hanya diketahui oleh suami dan keluarga-keluarga terdekat saja. Jadi pada tahun 2020 itu sudah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak, artinya suami yang diselingkuhi oleh oknum Kades tersebut sudah memaafkan perbuatan dari keduanya. Hanya saja pada saat itu anaknya ini tidak mengetahui perbuatan ibunya dengan Kades gitu Bang. Jadi anaknya baru mengetahui perbuatan ibunya melakukan perselingkuhan dengan Kades tersebut setelah pelaksanaan Pilkades berlangsung Bang. Jadi Pilkades di Deli Serdang ini sendiri berlangsung pada 18 April. Ya, baru kemudian anaknya ini baru mengetahui ibunya itu berselingkuh pada saat tanggal 20-an, artinya setelah beberapa hari Pilkades dilakukan dan THS ini berhasil terpilih sebagai kepala desa terpilih dengan suara terbanyak. Disitulah baru kemudian anaknya tahu ada foto-foto perselingkuhan ibunya. Jadi perselingkuhan mesti pada tahun 2020 Kades dan selingkuhannya itu setelah bersepakat untuk tidak melanjutkan hubungannya lagi. Namun ternyata setelah itu di luar dugaan sang suami itu perselingkuhan ternyata terjadi. Artinya foto-foto yang ditemukan oleh anak dari pelapor ini itu baru diketahui setelah pelaksanaan Pilkades. Dari situlah baru kemudian foto itu disebarkan oleh anak dari pelapor itu Bang. Jadi makanya banyak dalam hal ini masyarakat yang sebenarnya kecewa, tapi karena yang bersangkutan sudah menjadi pemenang, jadi
warga juga tidak bisa berbuat banyak seperti itu Bang, termasuk dari Pemkab juga tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan pencopotan. Seperti itu Bang. Tapi Indra, foto-foto itu memang foto-foto baru ya? Baru ya? Foto baru ya? Ya, sejauh ini memang setelah perdamaian. saya sejauh ini masih terus melakukan konfirmasi apakah foto-foto itu terbaru atau tidak, tapi berdasarkan keterangan Wakasat Reskrim, untuk anak pelapor itu yang sempat melakukan penyebaran foto-foto ini juga tidak mengetahui secara pasti kapan sebenarnya ibunya itu berfoto-foto dengan oknum kades tersebut. Jadi belum ada pihak yang mengetahui kapan dan di mana foto itu dibuat, karena memang oknum kades dan selingkuhannya itu sampai sekarang ini belum diketahui. Saat ini saya berada di lapangan alun-alun Pemkab Deli Serdang, Bang. Jadi hari ini dilakukan Pemkab Deli Serdang itu melakukan gladi resik untuk pelantikan besok. Jadi termasuk di sini hadir para calon kepala desa, kepala desa terpilih melakukan gladi resik untuk persiapan besok, dan saat ini oknum kepala desa tersebut tidak hadir Bang, seperti itu. Oke. Mungkin kalau ini Kak, besok kalau dia tidak hadir apa nih konsekuensinya? Ya, kalau sinyalnya sampai hilang ya. Besok juga dia tidak hadir, ini maka pengangkatannya. Halo Bang, halo. Halo ya, saya dengar suaranya. Ya, Indra. Mungkin kenapa ya Indra ya? Mungkin kalau handphonenya Dengar, pakai Bang, pasca sore, bayar Bang. mungkin belum dibayar Halo. atau gimana? Pak, halo Bang. Iya, halo Indra. Bisa Dengar, Kak? dilanjut? Iya. Jadi bisa saya sampaikan, apabila besok yang bersangkutan ini tidak hadir mengikuti pelantikan, maka yang bersangkutan ini tidak bisa dilantik kembali menjadi kades, karena memang pelaksanaan pilkades di Deli Serdang ini dilakukan serentak, artinya pelantikannya juga hanya ada sekali, seperti itu Bang. Oke. Artinya walaupun dia tidak dilantik, apakah dia tetap sah Tetap jadi sebagai kepala desa? Apakah itu hanya seremoni saja? Jadi gini Kak, untuk masa jabatan pilkades, maksud saya masa jabatan kepala desa untuk 304 desa di Kabupaten Deli Serdang itu berakhir besok tanggal 20. Masa jabatan kepala desa baru itu mulai aktif setelah dilakukan pelantikan. Jadi tidak hanya untuk kepala desa perdamaian, artinya Pemkab menegaskan apabila besok apabila besok kepala desa terpilih lain di desa lain tidak hadir, maka mereka akan dianggap batal untuk dilakukan pelantikan. Jadi meski menang menang di pilkades, tapi tidak otomatis, karena tidak dilakukan pelantikan, mereka tidak bisa menjabat. Jadi kan di desa itu nanti akan ditunjuk pelaksana tugasnya. Siap. Oke. Indra, kemudian ada satu pertanyaan lagi. Ini agak unik ya. Satu BPD, kemudian satu kepala desa, dan itu sudah berjalan bertahun. Kemudian bagaimana hubungan antara keduanya ini? Mengingat ini kan harusnya bersinergi ya, pejabat di desa. Selama ini bagaimana terkait sinergi hubungan antara BPD dan kepala desa ini menyangkut program-program kerja di desa perdamaian? Ya, selama ini itu Kak, hubungan BPD dengan pemerintah desa itu berjalan normal seperti biasa, meskipun ada istri dari anggota BPD itu telah ada perempuannya diperebutkan. Ya, diselingkuhi seperti itu Bang. Nah, jadi pada saat ini itu hubungan antara BPD dengan kepala desa tersebut ini renggang, mengingat foto-fotonya juga sudah viral. Jadi BPD dari desa perdamaian ini sudah mengusulkan kepada pemerintah kecamatan termasuk juga kepada kabupaten agar dilakukan penindakan terhadap oknum kades tersebut. Seperti itu Kak. Pertanyaan terakhir barangkali Indra terkait pelantikan besok untuk desa-desa lain, apakah sudah tidak ada hambatan? Karena kemarin ada juga ya yang melakukan gugatan juga terkait selisih suara yang 12 suara atau apa? Kayaknya belum ada ya. Gugatan belum ada ya. Kecamatan Pantai Labu kalau nggak salah. Itu bagaimana? Bagaimana akhirnya Indra? Halo Indra. Sudah mulai rusak nih sinyalnya. Halo Indra, apakah bisa
pahami tadi? Iya. Halo Indra. Ya Indra. Mungkin karena ada pelantikan ada aja pengacakan apa ya Sinyalnya agak rusak ya. Mungkin sambil menunggu nyambung kita bisa ke informasi berikutnya kali ya. Oke, Siap. sudah nyambung. Halo Indra. Iya Kak, siap dengar. Iya, terkait pelantikan yang akan digelar besok, kita kemarin Ya. juga ada informasi tentang ada lawan dari kepala desa yang menggugat atau tidak terima ketika ada pemenang yang hanya selisih 12 suara. Kalau nggak salah di daerah Pantai Ya. Labu, Kecamatan Pantai Labu. Ya. Itu bagaimana, Indra? Apakah sudah selesai dan bisa dilakukan pelantikan atau ada persoalan lain? Ya, Pemkab sebelumnya menjelaskan dari 304 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan melaksanakan pemilihan kepala desa, jadi hanya ada 23 desa yang ini hasil keputusan pemilihan kepala desanya ini dipersoalkan oleh warganya. Namun dari 23 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang itu sampai sejauh ini tidak ada satu pun desa yang melakukan gugatan ke pengadilan tata. Pemkab masih menunggu apakah masih ada yang ingin melakukan gugatan, karena memang dari 23 desa itu sudah dilakukan mediasi seperti itu Kak. Jadi mediasi sudah dilakukan sehingga memang saat ini mereka hanya sifatnya menunggu hasil mediasi. Jadi memang tidak ada, Pemkab sudah menegaskan berulang kali tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mereka melakukan gugatan. Namun dari wawancara saya kepada beberapa calon, ini beberapa cakades, calon kepala desa ini takut untuk menggugat dan membawa kasus dugaan kecurangan pilkades ke Petun karena memang mengingat mereka menyadari akan ada biaya yang dikeluarkan lagi seperti itu Kak. Artinya memang sudah selesai ya semuanya ya? Sudah selesai. Jadi sampai detik ini itu kita belum ada mendapatkan informasi apakah besok acara pelantikan yang akan dilaksanakan pada pukul 14 ini akan diwarnai dengan aksi unjuk rasa dari beberapa desa yang dimaksud tadi atau tidak. Jadi sejauh ini laporannya masih aman-aman saja Kak. Seperti itu. Ya, semoga lancar ya. Tapi kita tetap menunggu berita-berita yang dahsyat. Ya, Baik, betul sekali. Indra, terima kasih laporannya. Tetap semangat. Ditunggu laporan selanjutnya. Siap. Oke. Baik, itu tadi Tribuners informasi pelantikan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang. Nah, siapa kepala desa pilihan Anda besok bisa simak informasinya di tribunmedan.com ya. Baik Kak, dan Tribuners kita lanjut kembali ke berita kedua, yaitu berita tentang komplotan maling yang datang menggunakan mobil kembali beraksi di sebuah toko ponsel di Jalan Sumatera, Kecamatan Medan, Kota Medan. 5 pelaku beraksi pada pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana aksi mereka pun terekam kamera CCTV di toko. Dalam rekaman, terlihat pelaku merusak gembok pintu lalu masuk ke dalam toko milik Julia pada hari Sabtu 14 Mei lalu. Julius, pemilik toko, mengatakan aksi komplotan maling itu terbilang nekat. Hal itu dikarenakan tetangga Julia sempat memergoki pelaku. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, 3 orang pelaku langsung mengacak-ngacak toko milik Julia. Sementara 1 orang menunggu di luar toko dan 1 lainnya berada di dalam mobil. Setelah diperiksa, ternyata pelaku hanya berhasil membawa beberapa aksesoris handphone sebelum sempat membawa kabur barang-barang lainnya. Julia menduga hal itu lantaran para pelaku sudah keburu takut sebab aksinya telah diketahui oleh tetangga dan warga yang saat itu sudah mulai beraktivitas. Namun Julia merasa resah dengan kejadian tersebut. Menurutnya, kelakuan pelaku sudah sangat terbilang nekat dan meresahkan. Dirinya pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polrestabes Medan. Julia berharap pelaku dapat ditangkap agar tidak melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Nah, seperti apa videonya? Tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkannya untuk Anda. Mari kita saksikan bersama-sama.
Polsek mana? Yang Jalan Durian. Oh, Polres. Iya. Harapannya Bu? Segera ditangkap. Siapa Ibu? Julia. Kapan kejadiannya? Tanggal 14. Itu kan di lubang kan? Itu ada apa? Itu dicongkel. Ada lihat videonya kan? Masuk ke dalam obrak-abrik barang 3 orang. Yang nunggu di depan 1 orang. Yang nunggu di mobil 1 orang. Total 5 orang. Yang saya kecewakan di sini udah pagi, udah hampir pagi. Dan yang sebelah ini udah jualan mie. Yang tinggal di sini kan adik saya. Jadi ini waktu dia pagi bangun jam sekitar berapa? Jam 6. Dia keluar dari dalam, barangnya udah berantakan. Jadi dia telepon saya, Cici, ini kok pintunya nggak ditutup, kok barangnya berantakan. Jadi saya turun dari lantai atas pakai baju tidur ya, turun sampai dia benar pintunya udah rusak. Oke, nah itu tadi Tribuners rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dari komplotan pencuri ya, cukup berani ya kalau kita pikir-pikir ya Kak ya. Mencuri kesiangan ya kayaknya. Sudah iya, kayaknya mereka harus apa dulu, apa namanya, sarapan dulu ya. Udah jam 6 datang gitu ya, jam 6 pagi gitu. Kayaknya sarapan dulu ya, udah lapar ya. Mungkin kelamaan memetakan lokasi jadi akhirnya lapar ya. Oke, baik, untuk melihat seperti apa perkembangan ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anugrah di lokasi. Selamat sore Anugrah. Backgroundnya awak yang sore kan? Iya, kayaknya ini nggak di lokasi. Tadi, oh maaf ya Pak Tribuners, tadi kita sebut di lokasi ternyata tidak. Ini lokasinya yang lain gitu ya. Enggak, soalnya tadi kan si Indra kan di lokasi loh. Ini kan dia nggak di lokasi lagi gitu ya. Nah, makanya kita minta maaf Tribuners ya, jangan beralih dari tontonan Anda. Oke. Anugrah. Nah, Anugrah bagaimana ini untuk komplotannya ini? Apakah komplotannya sudah tertangkap belum? Sampai sejauh ini belum tertangkap Bang Truli. Kenapa? Karena memang pengaduannya sendiri baru diberikan itu 3 hari yang lalu. Oke. Dan memang hanya berpatok dari rekaman CCTV begitu. Jadi sampai sejauh ini polisi masih memburu pelaku yang masih buron itu memang pelaku ini terbilang lucu aksinya karena mereka hanya mengambil aksesoris handphone begitu. Oh gitu. Tidak ada barang-barang yang diambil, namun karena sudah gelisah, sudah dianggap meresahkan, jadi terpaksa membuat laporan begitu. Bang. Siap. Tuli. Lucu tapi kok Anda nggak ketawa ya gitu, atau mungkin karena tutup masker gitu ya? Oke. Anugrah, apakah pihak kepolisian bisa mengidentifikasi pelaku yang terekam di CCTV? Nah, kalau untuk pelaku sendiri memang belum teridentifikasi. Sama halnya juga dengan mobil yang dipakai pelaku begitu, kayak dan Bang Truli, karena ternyata ketika dilihat itu diyakini adalah mobil yang disewa pelaku, dan juga mereka itu menggunakan plat mobil yang tidak palsu sebenarnya begitu, artinya plat mobil palsu karena tadi mereka baru saja melihat rekaman CCTV dan menyesuaikan dengan nomor plat yang ada di sana, dan itu yang menjadi kesulitan polisi juga dalam mengungkap siapa pelaku ini begitu Bang Truli. Anugrah, kalau tadi pelaku hanya sempat mengambil aksesoris ya. Kalau menurut pemilik sendiri di dalam toko itu kira-kira barang-barang berharga apa saja yang luput dari sasaran pelaku? Sebenarnya di sana karena toko handphone, karena di situ memang ada beberapa handphone yang dijual, kemudian juga ada laptop dan kemudian ada TV yang ada di sana. Namun karena mereka datang itu sekitar jam 5.55, artinya jam 6 kurang 5 menit. Jam 5 menit. Kemudian mereka situ Kak sudah duluan dipergok oleh warga yang ada di sampingnya, artinya tetangganya. Makanya karena di dalam video itu ada satu orang yang menunggu di luar itu menunjuk-nunjuk ke samping, menyuruh ya? Kalau orang yang di samping itu agar masuk begitu. Nah, ketika si pelaku menyuruh masuk dan itu terdengar oleh tawanan pelaku yang 3 orang di dalam dan mereka langsung kabur. Artinya mereka memang di dalam mobil itu artinya masukin di dalam toko itu memang tidak lama setelah kepergok mereka langsung kabur karena takut. Karena memang posisinya di situ jam 6 itu karena dekat pasar, di situ memang sudah sangat ramai begitu. Makanya mereka juga tidak menyangka kalau terjadi pembobolan terhadap toko mereka, karena di atas ruangan 2 itu ya,
di lantai 2 artinya itu ada beberapa orang begitu yang merupakan pemilik dan karyawan. Namun mereka tidak menyangka kalau itu adalah kawanan maling karena memang sudah cukup banyak ramai begitu orang yang beraktivitas pada saat itu. Anugrah, apakah ada informasi dari warga atau dari pihak kepolisian kalau kawasan itu memang rawan ya? Ada sempat kejadian sebelumnya atau bagaimana? Ya benar, kayak memang beberapa bulan yang lalu juga memang terjadi hal yang sama di situ. Namun memang pelakunya tidak terlihat CCTV. Namun terjadi beberapa kehilangan termasuk juga kendaraan sepeda motor yang dimiliki warga yang ada di situ begitu. Itu dialami oleh tetangga dari korban Julia sendiri yang mengatakan kalau memang di sana beberapa kali sering kehilangan begitu. Dan mereka tidak tahu siapa yang melakukan. Baru kali ini mereka punya alat bukti untuk menunjukkan kalau di sana telah terjadi pencurian dilakukan sekelompok orang begitu. Oke, apakah ada harapan dari pihak-pihak di sekitaran ya, warga ya, atau mungkin dari pihak kepolisian sendiri responnya terhadap laporan-laporan ini? Apakah mungkin akan ada dilakukan peningkatan pengamanan selain menindaklanjuti laporan dari korban Julia? Memang ini Julia mengatakan kalau kerugian itu tidak lebih dari 2 juta. Sebenarnya ini kalau di dalam segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak memenuhi unsur. Namun karena ini bicara soal bagaimana ketertiban umum yang sudah sangat meresahkan, hal itu yang membuat polisi menerima laporan dari Julia ini. Karena memang di situ mereka merasa kalau ini bukan hanya pencurian, tapi sudah tindakan yang meresahkan karena mereka itu sangat nekat melakukannya ketika warga dan orang-orang sudah beraktivitas di sana. Nah, kalau Julia sendiri ingin kalau agar pelaku ini ditangkap karena dia merasa agar dia tidak meresahkan, baik itu di lokasi atau di sekitaran tempat tinggal dia, baik pun di lokasi yang lain. Karena ini memang kelompok maling ini memang sudah sangat banyak ya Kak, khususnya di Medan ini memang sudah sangat meresahkan. Nah, polisi memang berjanji akan mengungkap, namun mereka sampai sejauh ini masih kesulitan untuk mengidentifikasi baik itu orang ataupun kendaraan yang dibawa oleh pelaku begitu. Iya, jangan-jangan ini komplotan juga yang sudah sering ya atau biasa melakukan aksi-aksi serupa ya di kawasan tersebut ya. Iya. Ya, baik Anugrah, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Itu laporan kedua. Laporan kedua ya. Kita akan sampai pada laporan ketiga dan keempat ya. Iya, keempat terpisah. Yang sudah kita janjikan tadi, kita akan memberi 1 bonus laporan selain 3 laporan seperti biasanya. Silakan Truli. Enggak, yang ketiga nih Kak. Iya, yang ketiga. Ketiga, iya. Yang ketiga, oke, nanti yang keempat nggak ada foto ya, yang nggak ada video ya. Iya. Yang keempat nggak ada video. Oke, baik. Nah, ini dari aksi pelajar ya yang hampir dihakimi massa karena ugal-ugalan di jalan raya. Ini terjadi di Jalan Karya Jaya, Kecamatan Medan Johor ya. Jadi dalam video yang diperoleh oleh Tribun Medan itu tampak warga yang geram dan memarahi para pelajar yang tertangkap. Terlihat sejumlah sepeda motor pelajar jatuh di pinggir jalan akibat dihadang warga ya. Terkait hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Deli Tua Ibtu Irwanta Sembiring menjelaskan sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi kejadian tersebut dan ia menyebutkan akan melakukan pengecekan ke lokasi ya. Seperti apa suasana dari peristiwa ugal-ugalan yang disebabkan oleh pelajar ini, mari kita simak videonya berikut ini. Kenapa Bang? Kami kan balap dari sana. Iya, kami kan kejar berdua Om. Ya kejar kan orang bahaya jadinya. Gini Om, kami udah takutan Om. Bukan jalan Bapak. Kami pun tahu Om, kami udah ketakutan Om. Gimana? Apa dikejar Om? Hah? Mana ada kita? Kemana balap? Ini.
Ya, baik, untuk melihat seperti apa perkembangannya dari peristiwa gol-golan ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfiansa. Selamat sore Alfiansa. Ya, selamat sore Bang Trudi dan juga Kak Eti. Ya, bagaimana perkembangannya ini Alfiansa? Apakah sudah dapat informasi misalnya mereka ini dari sekolah mana atau hanya komplotan saja gitu dari beberapa sekolah gitu? Ya, baik Bang Trudi, Kak Eti dan juga para Tribuners di rumah. Ya Bang, terkait viralnya video bahwa saya sekelompok pelajar ini sempat hampir diamuk massa di Jalan Karya Jaya Medan Johor. Kita sempat mewawancarai Kanit Reskrim Polsek Delik 2. Dia mengatakan bahwasanya sampai sejauh ini pihaknya belum mengetahui ataupun belum mendapatkan laporan adanya sejumlah pelajar ini yang diamankan oleh warga karena diduga ugal-ugalan saat melintas di lokasi tersebut. Di dalam video yang beredar juga ada warga mengatakan bahwasannya para pelajar ini akan hendak melakukan tawuran sehingga mereka berkonvoy. Lalu warga yang geram melihat aksi dari pelajar ini langsung mengamankan sejumlah pelajar beserta dengan kendaraannya dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelajar. Namun sampai sejauh ini kita belum mengetahui Bang, pelajar ini setelah diamankan oleh warga dibawa kemana. Dan kita juga masih mencari tahu Bang, pelajar ini merupakan pelajar sekolah mana. Sampai saat ini kita masih mencari tahu hal tersebut Bang. Oke, ini kayaknya masih pelajar SMP ya? Iya Bang, dari video yang terlihat sempat ada beberapa pelajar yang mengenakan pakaian ataupun celana berwarna biru Bang, yang diduga merupakan pelajar SMP Bang. Oke, iya. Oke, jadi kalau informasi dari pelajar kira-kira belum ada kelihatan ya dari sini ya. Misalnya mereka melakukan itu karena apa gitu. Adakah dapat, karena kita lihat ini videonya sampai si pelajar juga agak sempat marah-marah ini sepertinya. Melawan ya? Ya Bang, menurut keterangan dari warga Bang, bahwasanya para pelajar ini diduga akan melakukan tawuran antar kelompok Bang. Makanya mereka berkonvoy di Jalan Karya Jaya ini sehingga mengundang kehebohan warga. Warga pun yang geram langsung mengamankan sejumlah pelajar ini. Namun pelajar juga terdengar membantah akan ada tawuran ataupun berkonvoy. Namun warga yang keburu geram ini tetap tidak percaya dan hampir melakukan menghakimi para sejumlah pelajar ini Bang. Kita masih menunggu Bang keterangan dari pihak kepolisian terkait video yang beredar tersebut, kapan terjadi hal tersebut, karena sejauh ini pihak kepolisian mengaku belum mengetahui ataupun belum mendapatkan informasi Bang terkait hal tersebut Bang. Siap. Oke. Baik, demikian dulu laporannya ya, Alfiansa gitu. Boleh tanya lagi? Oke. Alfi, ini aksi pelajar ini sepertinya beruntun ya. Ada beberapa, bahkan ada yang sempat menimbulkan korban jiwa ya, pembegalan yang terjadi. Ada pembegalan, ada ini juga ya kemarin ya, aksi kalau tidak salah ada kayak semacam dengan pengendara sampai ada yang meninggal dunia. Itu kira-kira pihak kepolisian ini bagaimana tindakannya Alfi? Khusus untuk kenakalan atau penjagaan belakangan pelajar? Ya Kak, memang belakangan ini sering terjadi Kak, dan sering juga viral aksi pelajar yang melakukan konvoy dan juga tawuran Kak. Pihak kepolisian juga sudah beberapa kali menangkap ataupun mengamankan sejumlah pelajar ini Kak. Namun karena masih usianya di bawah umur, mereka dikembalikan kepada orang tua dengan juga menasehati orang tua pelajar ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena memang sedang marak-maraknya ini Kak terjadi aksi tawuran antar pelajar ini dengan berkonvoy di kawasan kota Medan. Mereka juga kerap dirazia polisi dan dibawa ke kantor polisi Kak. Namun seperti
sepertinya memang tidak ada efek jerah Kak. Mereka terus melakukan aksi serupa Kak, hingga tadi yang beredar video ini juga hal yang serupa juga akan dilakukan, berkonvoy dan juga diduga akan melakukan tawuran Kak. Iya, jadi memang agak susah juga untuk ditindak ya, karena mereka masih di bawah umur, belum memenuhi syarat untuk proses selanjutnya. Persidangan. Iya. Ya. Baik, mungkin masih dari reporter yang sama ya. Kita ada satu bonus laporan untuk Tribuners, iya kan Truli? Jadi ini kita lanjutkan ya, Alfi, terkait dengan berita pelaku penipuan di angkot ya. Ini mungkin sedikit digambarkan dulu kepada Tribuners. Tribuners, sindikat pelaku penipuan di angkot atau angkutan kota dibekuk oleh Polsek Patumba. Ada 3 anggota sindikat pelaku penipuan di angkot. Masing-masing adalah Henry Tanjung, berusia 52 tahun, cukup gaek, warga Jalan Kudila Medan Perjuangan. Kemudian ada Oloan Pakpahan, berusia 40 tahun, warga Jalan Sempurna, Kecamatan Medan Kota, dan Manumpak Pangaribuan, berusia 56 tahun, warga Jalan Pancing, Kecamatan Medan. Kapolsek Patumba, Kompol Paidir Caniago mengatakan bahwa ketiga pelaku ditangkap telah merampas barang berharga dari korban bernama Muhammad berusia 19 tahun, seorang mahasiswa. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Singamangaraja, Kecamatan Medan Amplas pada Rabu kemarin. Gitu ya, Alfi? Iya Kak. Baik, Alfi, mungkin ini agak sedikit unik karena pelaku, kalau tadi kita barusan cerita tentang keresahan yang ditimbulkan oleh pelajar yang berusia belasan tahun. Nah, keresahan juga ditimbulkan oleh angkot-angkot. Pelaku yang cukup senior sebetulnya kalau dari sisi usia, berusia 50-an tahun, bahkan ada yang sampai 56 tahun. Ini bagaimana kira-kira Alfi? Apakah bisa diceritakan tentang kasus ini? Ya, baik Edi, Bang Truli dan juga para Tribuners. Ya, memang kemarin sempat terjadi aksi penipuan di sebuah angkot di Jalan Sisingamangaraja, di mana korbannya itu seorang mahasiswi yang hendak berangkat ke kampus. Pada saat itu modus para pelaku ini memang awalnya sudah mengintai si korban ini yang menunggu angkot. Ketika angkot tersebut tiba, dia naik, pelaku 2 orang juga ikutan naik ke dalam angkot. Tidak lama, tidak jauh dari lokasi itu, dan satu pelaku lagi naik juga ke angkot itu. Nah, modus yang dipakai oleh si para pelaku ini yaitu membungkus kalung emas di duit 10.000 dan dan dijatuhkannya ke dekat si korban ini beserta surat emas itu yang harganya sekitaran 2 jutaan lebih itu Kak. Nah, ketika si korban ini lalai, si pelaku ini langsung menanyakan bahwasanya emas yang dijatuhkan itu milik siapa. Namun si korban ini mengaku tidak mengetahuinya. Nah, di situ komplotan pencuri ini membuka uang tersebut, ternyata di dalamnya berisikan emas. Nah, dari situ si pelaku ini kompromi kayak gitu di dalam angkot ini, bahwasanya kita bagi aja hasil dari emas ini. Harga emas ini ada suratnya 2.900.000 kalau nggak salah harganya. Dan si korban ini pun terkecoh Kak dengan ulah si pelaku ini. Namun si pelaku ini meminta jaminan bahwasanya sudah tukar aja handphone milik si korban ini dan dia diberikan emas. Si korban pun yang kemungkinan ketakutan Kak, karena cuman ada dia dan pelaku di dalam angkot, dia pun menyerahkan handphone tersebut Kak kepada si pelaku. Lalu pelaku ini langsung turun ketiganya. Tak lama si korban ini sadar bahwasanya emas yang diberikan kepada dia ini palsu. Nah, berdasarkan dari dia merasa tertipu, dia pun langsung mendatangi Polsek Patumba dan membuat laporan di sana. Ketika itu juga polisi langsung bergerak dan melakukan penyelidikan dan mencari
ketiga pelaku ini. Selang beberapa jam polisi langsung menemukan keberadaan pelaku. Nah, saat itu si pelaku ini Kak, menurut keterangan dari Kompol Paidir Caniago yang merupakan Kapolsek Patumba, mengatakan bahwasanya para pelaku ini ditangkap saat akan beraksi lagi Kak di angkot, sedang menunggu-nunggu angkot dan mencari korban lainnya. Saat itu pun langsung ditangkap Kak. Keduanya ditangkap di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Sisingamaraja di kawasan Amplas dan juga satu lagi di Jalan Garu. Nah, setelah ditangkap mereka langsung dibawa ke Polsek Patumba untuk dilakukan pemeriksaan dan guna penyelidikan lebih lanjut. Saat ini dugaannya Kak, mereka sudah sering beraksi Kak di kawasan Amplas. Pada targetnya itu memang penumpang angkot yang dirasanya bisa dikelabui, diperdaya, karena sebelum melakukan aksinya dia mengincar dulu Kak korban-korbannya ini, baru dia beraksi. Demikian nggak? Alfi, apakah berdasarkan mungkin pengakuan dari korban maupun pelaku, apakah ada kemungkinan menggunakan semacam hipnotis begitu ya? Biasa kejahatan-kejahatan seperti ini sering ya menggunakan seperti hipnotis begitu, Alfi? Ya Kak, kalau di hipnotis Kak, kemungkinan tidak ada ya Kak, karena memang dia terkelabui Kak sama emas yang didapat tersebut. Awalnya mungkin dia yakin bahwasanya emas itu emas asli, karena kalau dia terhipnotis Kak, kemungkinan dia tidak tahu Kak kronologis kejadian yang menimpa dirinya Kak. Kemudian Alfi, kalau mengingat usia pelaku ini kan sudah cukup senior ya, mungkin juga cukup berpengalaman melakukan aksi-aksi ini. Apakah memang sebelumnya mereka ini tidak pernah tertangkap? Apakah sangat licin? Atau bagaimana? Ya, dugaannya memang Kak selama ini sepertinya memang belum tertangkap Kak, karena memang mungkin belum ada laporan juga ke polisi Kak terkait kasusnya ataupun korbannya yang merasa dirugikan melapor polisi. Karena kemarin memang ketika si korban ini melapor, polisi langsung bergerak dan langsung menangkap ketiganya ini Kak. Oke. Untuk barang buktinya sendiri, Alfi, apakah masih di tangan pelaku saat dilakukan penangkapan atau mungkin sudah dipindah tangan? Ya Kak, untuk barang bukti handphone sendiri Kak masih di tangan pelaku Kak, karena ditangkapnya itu tidak lama Kak, dari hanya beberapa jam Kak. Saat kejadian polisi langsung bergerak dan menangkap pelaku. Ya, beruntungnya handphone tersebut belum dialih tangankan Kak, masih di tangan pelaku ini, sehingga handphone tersebut ditemukan Kak. Oke. Apakah ada keterangan dari pihak kepolisian kira-kira ancaman hukuman untuk aksi ini kira-kira bagaimana, Alfi? Ya, untuk ancaman sendiri Kak, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan Kak, dan masih memintai keterangan dari sejumlah saksi dan juga para pelaku ini Kak untuk menerapkan pasal terhadap ketiganya Kak, karena belum diketahui Kak sudah berapa lama mereka beraksi dan juga sudah berapa banyak korban yang mereka tipu daya Kak. Satu lagi Alfi, mungkin apakah modus penipuan yang dilakukan pelaku selalu sama seperti itu? Ya, dugaannya Kak, sementara memang modus yang dipakai oleh para pelaku ini memang seperti itu Kak, memperdaya para korbannya dengan cara pura-pura menemukan emas di dalam angkot, sehingga korbannya ini tertipu Kak. Baik, terima kasih Alfi. Truli, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Alfi laporannya. Masih ditunggu laporan lainnya ya Alfi ya. Tetap semangat, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, oke dia. Itu tadi ya, Tribuners, harap berhati-hati di angkot dan di mana saja ya, bukan hanya di angkot, karena kejahatan memang di mana-mana bisa terjadi. Siap. Ya. Sudah habis ya kayaknya. Sudah habis. Kita sudah menjanjikan di awal tadi ada 4 laporan yang sudah kita sampaikan. Terima kasih untuk atensi seluruh Tribuners.
Kita tentu masih banyak acara-acara menarik lain yang bisa menambah informasi dan wawasan. Untuk Tribuners, saatnya kami sekarang undur diri. Saya Eti Wahyuni. Dan saya Truli Oktopurba. Pamit. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore.